ganja kering seberat 1 asal ganja kering yang dimilikinya. Musibah kapal feri Ihan Batak, Randor putus. Sebuah minibus tercebur di Danau Toba saat kapal motor Ihan Batak bersandar di pelabuhan Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Insiden ini terjadi lantaran jembatan penghubung dari kapal ke pelabuhan tiba-tiba putus. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas, sementara 3 penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Putusnya jembatan penghubung pun menyebabkan sejumlah penumpang lainnya kesulitan saat akan keluar kapal. Penumpang terpaksa keluar lewat jendela kapal. Menurut salah satu penumpang, saat kejadian kondisi sedang hujan deras disertai angin kencang. 1 sebelah kanan, 2 orang sebelah kiri. Kawan yang 2 melompat ke sebelah kanan yang menyelamatkan yang gadis. Saya sendiri menyelamatkan yang 2 orang. Langsung bapak itu sama ibu itu, yang suami istri. Ibu itu udah sempat di bawah air. Kayaknya menurut aku udah hampir tenggelam lah. Saya melompat, langsung saya angkat ibu ini ke atas, datang bapak ini, kita lagi ditarik lagi ke bawah, kita ngelak, kita angkat lagi ibu ini, bapak ini megang lagi kita. Ternyata memang bisa selamat lah ibu itu. Setelah perbaikan jembatan penghubung, mobil lainnya yang sempat tertahan di dalam kapal akhirnya bisa bersandar di pelabuhan Ambarita. Dari Samosir, Sumatera Utara, tim kontributor iNews melaporkan. Di tengah polemik tes wawasan kebangsaan, 1.271 pegawai KPK resmi dilantik. Menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo memakai baju adat Tanah Bumbu. Sri Sultan Hamengkubuwono X akhirnya angkat bicara terkait pecel lele mahal yang viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait sebuah bus Transjakarta mogok di tengah perlintasan kereta Halimun Menteng, Jakarta. Puluhan penumpang panik dan berhamburan keluar. Inilah detik-detik sebuah bus Transjakarta mogok dan terjebak di tengah perlintasan kereta jembatan Halimun, Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore. Di saat yang sama, palang pintu perlintasan sudah tertutup, pertanda sebuah KRL akan melintas. Akibatnya suasana menjadi tegang. Para penumpang panik dan berebut keluar turun dari bus untuk mencoba menyelamatkan diri. Masih ada di dalam belakang. Ya Allah, kamu kok bisa. Beruntung KRL yang akan melintas bisa berhenti tepat waktu sehingga kecelakaan bisa terhindarkan. Tak seberapa lama, mesin bus yang mogok akhirnya hidup kembali. Para penumpang kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Pelaku tabrak lari diamuk massa setelah tertangkap di pintu masuk tol Ciledug 2 Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diduga mengemudi dalam keadaan mabuk sehingga sempat menabrak sejumlah pengguna jalan. Di pintu masuk Petukangan arah
Cengkareng ya. Dimonitor buat lintas penduduknya, rame nih, rame ketangkep. Sejumlah warga ini berusaha untuk mengamankan seorang pria yang diamuk massa di gerbang tol Ciledug 2 Pesanggerahan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Sementara mobil SUV dengan nomor polisi B1218 PJS yang dikendarainya tak luput dari sasaran amukan massa yang mengejarnya dari arah Bintaro hingga ke gerbang tol ini. Pria ini menabrak sejumlah kendaraan karena mengemudi dalam keadaan mabuk kemudian kabur. Dari daerah Bintaro sampai Pondok Acang, dia menabrak banyak korban di jalan raya dan akhirnya di peninggalan lah diteriakin maling sama warga peninggalan karena dia udah banyak menabrak korban. Akhirnya sampai ke sini pun dia bisa melebihi 5 korban yang ditabrak sama dia. Salah satunya ibu ini yang di depan gede luhur. Nggak mau berhenti sampai ada satu warga naik motor lompat langsung ke samping mobilnya untuk memberhentiin dia. Tapi dia tetap tidak mau berhenti. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka yang membawa rombongan wisatawan asal Tasikmalaya terjun ke jurang sedalam 7 meter di Ciamis, Jawa Barat. 12 penumpang yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Ya tolong karena grup lemburkeun ya di Cibogo. Mobil bak terbuka yang membawa 12 wisatawan asal Tasikmalaya terjun ke jurang sedalam 7 meter di Tanjakan Cibogo, Ciamis, Jawa Barat sore kemarin. Kecelakaan terjadi saat belasan wisatawan ini dalam perjalanan pulang usai berwisata ke Pangandaran. Karena kondisi jalur utama Jalan Nasional Ciamis Tasikmalaya padat, sopir memilih jalur alternatif yang kondisinya curam. Diduga karena rem tidak berfungsi, mobil tidak terkendali hingga terjun ke jurang sedalam 7 meter dan terbalik. 12 penumpang yang luka berat dan ringan dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Diduga sementara untuk supir tidak tahu jalur sehingga mencari jalur alternatif. Sebetulnya bukan jalur pulang sehingga mengalami laka tunggal diakibatkan dugaan sementara rem blok. Mobil yang jatuh ke jurang dievakuasi dengan mobil derek, sementara kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani unit Satlantas Polres Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait viral pecel lele mahal. Sultan menyatakan lebih baik dalam berjualan untung secukupnya. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menanggapi kasus pecel lele mahal yang diunggah seorang wisatawan yang viral di media sosial. Itu nambah 10.000 lagi, jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue Menurut Sultan lebih baik dalam berjualan untung secukupnya karena hal ini akan menambah pelanggan. Namun sebaliknya jika berjualan dengan nutuk harga atau harga yang dibuat mahal tentu akan mengurangi pelanggan. Sultan berharap ada komunikasi antar pedagang, tak hanya di kawasan Malioboro juga di luar Malioboro. Bagaimana dengan pengalaman kemarin itu menjadi teman-teman PKL di sana bisa mengkonsolidasikan potensi yang ada gitu. Jangan hanya bicara Jalan Malioboro saja, tapi lingkungannya juga bisa dikomunikasikan. Sultan yakin viralnya video pecel lele mahal yang diunggah di media sosial tidak akan mempengaruhi kunjungan wisata di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK melantik Sekretaris Jenderal KPK serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring menjadi pegawai negeri sipil. Firly pun mengingatkan insan KPK agar membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok dalam memberantas korupsi.
Hari ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri melantik Sekjen KPK Cahya Herdianto Hareva dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nenggolan. Keduanya pun disumpah menjadi pegawai negeri sipil. Pelantikan yang digelar di Aula Gedung Juang KPK berdasar pada keputusan Presiden nomor 87/PPA tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan KPK. Setelah membaca sumpah, keduanya menandatangani sumpah jabatan PNS dan fakta integritas. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa, dimanapun berada, bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir-butir sila daripada Pancasila. KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan manapun dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan negara dan rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negara ini. Dan pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi adanya aksi massa di depan gedung KPK terkait pelantikan ASN siang tadi. Dan bagaimana situasi terkini di gedung KPK? Sudah ada rekan kami Angelica De Evagam di sana. Selamat sore Angel, bagaimana jalannya demonstrasi yang berlangsung sore hari ini Angel? Ya Davi dan Syafa, di hari lahirnya Pancasila ini Komisi Pemberantasan Korupsi melantik 1.271 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Dan di tengah pelantikan pada sore hari ini diwarnai aksi massa dari dua kelompok massa yang mana mereka adalah kelompok yang pro terhadap keputusan Firly dan kawan-kawan, dan juga mereka yang kontra terhadap keputusan Firly mengenai memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan untuk sekarang yang mungkin kini sayap-sayap terdengar adalah mereka yang menyuarakan suara mereka mengenai dukungan mereka terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam orasinya, mereka ini meminta kepada masyarakat untuk tetap terus mendukung KPK, dan meskipun ada 51 pegawai KPK ini yang diberhentikan, ini tidak menjadikan KPK menjadi lemah. Dan untuk itu mereka meminta masyarakat untuk tetap mendukung KPK apapun keputusan dari ketua atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan nanti akan ada aksi massa juga dari mereka yang kontra terhadap keputusan dari Firly dan kawan-kawan yang memberhentikan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah Novel Baswedan, salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan nanti setelah pelantikan usai ini di dalam gedung KPK pun juga akan digelar konferensi pers dari pimpinan KPK usai pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang usai. Davi dan siapa? Iya, terima kasih Angelica De Evagam melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, sebelumnya 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang tak lolos disebut tak memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dari 75 itu, 51 diantaranya diberhentikan, sedangkan 24 pegawai lainnya diberi kesempatan dengan syarat menjalani pembinaan. Terkait hal ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan berpandangan tak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan diduga sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang dianggap kritis dan tengah menangani kasus korupsi besar. Novel juga menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Saya pahami bahwa pola-pola seperti ini yang dijadikan alasan barangkali untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai. Saya kira paling mudah begini saja. Kita bisa lihat kok peraturan-peraturan yang mendasari terkait dengan wawancara itu. Kita juga bisa lihat norma-norma wawancara itu seperti apa sih seharusnya. Standar-standar internasional dalam kegiatan assessment itu ada kok, bisa diukur, dan ketika itu dibuka semuanya akan kelihatan. Untuk menyingkap dugaan adanya maladministrasi, 75 pegawai KPK melakukan upaya advokasi dengan melapor ke Ombudsman hingga Komnas HAM.
Terbaru, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan. Beberapa pegawai dalam konteks karakteristik pola bekerja, hubungan bekerja, konsekuensinya, dan berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan ini. Apakah memiliki relasi langsung ataukah tidak, dan bagaimana kerja mereka sehari-hari dalam konteks penanganan korupsi, apakah ada relasinya dengan momentum, konteks, dan substansi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes wawancara kebangsaan. Itu. Nah, sekaligus, karena ini kan sudah beredar di publik juga, bahwa ada sekian list pertanyaan atau sekian list indikator yang menyatakan bahwa ini merah, ini kuning, dan sebagainya, itu akan kami dalami. Sebelumnya, Kepala BKN mengatakan 51 pegawai KPK yang tak lulus asesmen tak memenuhi penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penilaian itu meliputi kepribadian, pengaruh, dan PUNP. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur puluhan tahun. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami.